Akan KineMaster seperti yang kita sudah sampaikan di hari kemarin ya. Nanti akan diisi oleh narasumber kita, Ibu Nofrini Daulay. Sebelumnya perkenalkan dulu, nama saya Julaini, saya mengajar di SMP 19 Bengkulu Tengah. Untuk selanjutnya mungkin kita langsung saja kepada narasumber Ibu Nofrini Daulay. Kita persilakan. Ya. Terima kasih Ibu Julaini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu guru hebat di mana saja berada. Cek sound, suara saya bisa diterima Pak Ton? Cukup jelas? Jelas. Oke, Jelas, Bu. Ya, baik. Terima kasih. Karena berkebetulan saya tidak pakai headset ini, tapi alhamdulillah kalau cukup jelas. Saya lanjutkan. Kegiatan pada pagi hari ini adalah kegiatan Vikon kita yang kedua untuk gelombang 3, 4, dan 5 yang kita buat paralel. Jumlah peserta yang sudah hadir pada pagi hari ini ada 29 orang peserta dan mudah-mudahan nanti akan semakin banyak teman-teman yang bisa hadir bergabung di dalam kegiatan kita ini. Nah, Bapak Ibu guru hebat, kalau kemarin di pertemuan pertama kita sudah belajar tentang bagaimana caranya untuk membuat RPP Merdeka Belajar yang direvisi berdasarkan kondisi kekinian, kita sebut dengan RPP Merdeka Belajar Pandemi COVID-19. Bapak Ibu sekalian, sudah saya input, sudah saya masukkan ke dalam kelas masing-masing berdasarkan link registrasi yang Bapak Ibu isi. Jadi, itu sudah saya buat di grup Telegram dan saya sudah upload file Excel yang isinya link registrasi berdasarkan gelombang masing-masing. Ada hasil dari link registrasi gelombang 3, gelombang 4, dan gelombang 5. Di situ Bapak Ibu bisa cek, kalau ternyata belum ada notifikasi email yang masuk kepada Bapak Ibu, ada dua opsi. Opsi pertama, Bapak Ibu tidak memasukkan alamat email, itu cukup banyak, khususnya di gelombang 5, cuma sedikit yang memasukkan alamat email. Kemudian yang kedua, alamat email Bapak Ibu yang dimasukkan itu mungkin tidak aktif, artinya ketika dia muncul pesan masuk, itu tidak bisa Bapak Ibu lihat, karena tidak dijadikan sebagai email di akun Google-nya. Dan kemungkinan yang lain adalah email yang dituliskan di link registrasi itu tidak benar ya, atau emailnya salah penulisan atau ada titik atau koma dan sebagainya. Jadi itu untuk teknis kelas, silahkan diperhatikan kalau notif sudah masuk, Bapak Ibu sudah siap untuk menuju ke kelas dan mengakses materi belajar yang ada di kelas serta menginput nanti tugas-tugasnya di kantong tugas ya. Untuk sementara tugasnya memang belum saya buat kantong tugasnya untuk RPP. Hari ini kita akan belajar tentang bagaimana caranya untuk membuat sebuah video pembelajaran sederhana dengan KineMaster. Sebenarnya tutorial-tutorial tentang KineMaster ini sangat banyak sekali. Bisa Bapak Ibu cari di internet, tetapi kalau kita belajar bersama, mudah-mudahan semangat Bapak Ibu juga akan lebih tinggi dibandingkan dengan belajar sendiri ya. Saya akan share materi PowerPoint sebagai pengantar untuk KineMaster bagian 1. Oke. Saya bagikan PowerPoint. Saya pilih di OneDrive. Materi pelatihan.
Oke, membuat video pembelajaran dengan KineMaster bagian 1. Nah, yang pertama filosofinya, mengapa kita menggunakan video ya? Pertama karena sudah pasti video itu lebih enak dilihat. Dan yang kedua, video mengandung unsur audio dan visual. Anak-anak didik kita itu memiliki kekhasan tersendiri dan memiliki kecakapan belajar dan gaya belajar masing-masing. Ada anak tertentu yang dia lebih mudah belajar apabila menggunakan unsur audio, artinya gaya belajarnya adalah auditorial, dia lebih dominan dengan mendengar, dan ada anak tertentu yang dia gaya belajarnya adalah visual. Dia lebih mudah menerima pembelajaran ketika disajikan berupa gambar-gambar, gitu ya. Nah, bagaimana dengan tipe anak kinestetik? Ketika itu berupa video dan bergerak, dia juga akan dapat kita fasilitasi untuk anak-anak yang kinestetik. Artinya, ketika video, maka unsur audio dan visualnya sudah terpenuhi. Karena ini proses pembelajaran jarak jauh, di mana Bapak Ibu tidak bisa hadir langsung di tengah-tengah anak didik kita. Harapannya dengan ada video yang isinya adalah video gurunya sendiri, itu akan lebih menyenangkan dan bersemangat anak-anak untuk proses belajarnya. Lalu yang ketiga, video ini ditayangkan di media digital, jadi dia bisa buka di handphone, di smartphone, ataupun di laptop. Dan secara umum, media-media digital sekarang diakses melalui smartphone ya, Bapak Ibu sekalian. Dan sudah pasti yang keempat, pembelajaran menjadi lebih menyenangkan dengan adanya video pembelajaran yang dibuat sendiri. Oke, selanjutnya cara mengambil video. Cara mengambil video itu ketika kita akan melakukan editing dengan KineMaster, itu posisi handphonenya adalah posisi landscape. Posisi landscape atau posisi horizontal. Mengapa tidak posisi potret atau berdiri? Karena kita nanti akan editing dengan mode landscape ya. Jadi seperti Bapak Ibu melihat televisi atau laptop, itu kan sebenarnya modenya adalah mode landscape, bukan mode potret ya. Jadi nanti ketika akan mengambil gambar, akan melakukan syuting, Bapak Ibu guru menjadi model, itu posisi handphonenya landscape. Lalu yang kedua, minimalkan gempa bumi. Nah, gempa bumi itu bisa jadi disebabkan karena tangan kita itu gemetar atau goyang ketika mengambil gambar. Itu bisa diatasi dengan cara Bapak Ibu bertumpu pada meja atau kursi. Ya, atau kursi. Kemudian ada apa tadi Ibu moderator? Call saya, apa ada masalah? Bisa diterima? Bisa diterima atau ada gangguan audio di saya? Tidak kan ya? Bagus Bu, udah bagus lagi Bu. Oh bagus. Ya, Tadi udah nggak sengaja. bagus tadi ya. Oh iya, tadi ada tertelepon Ibu moderator, saya pikir tidak bisa didengar. Oke, saya lanjut ya. Oke. Baik, saya lanjutkan lagi. Tadi kita sampai di, nah ini ya, cara mengambil video
Meminimalkan gempa bumi caranya adalah pertama Bapak Ibu bisa memakai tripod. Tripod ini penting supaya meminimalisir gerakan-gerakan yang tidak penting. Kalau tidak ada tripod, Bapak Ibu bisa menggunakan tumpuan untuk tangan seperti meja dan sebagainya ya untuk menumpu tangan biar tidak bergoyang. Jadi minimalkan gempa bumi. Lalu persiapan syuting, nanti kita akan menggunakan kamera handphone. Menggunakan kamera handphone Bapak Ibu sendiri. Pertama cek kemampuan kamera HP, tapi rata-rata sekarang HP Android itu sudah cukup bagus ya, sudah bagus apalagi yang keluaran terbaru untuk melakukan proses pengambilan gambar. Nah, kemudian yang kedua, Bapak Ibu bersihkan lensa. Siapa tahu ada sisa-sisa minyak atau kotoran yang berada di lensa kamera handphone Bapak Ibu. Lalu yang ketiga, pastikan memori cukup. Ini penting sekali. Bapak Ibu silahkan hapus gambar-gambar atau video-video tidak penting yang berasal dari WA Group atau lain-lain. Dan foto-foto yang penting silahkan disalin ke laptop Bapak Ibu atau bisa Bapak Ibu unggah ke Drive. Apakah itu OneDrive atau Google Drive ya, space cloud yang Bapak Ibu miliki. Selanjutnya adalah mode airplane. Karena kita menggunakan kamera handphone dalam proses syuting, pastikan tidak terganggu dengan adanya notifikasi yang masuk. Atau misalkan ketika Bapak Ibu lagi syuting, ambil video, tiba-tiba ada yang menelpon gitu ya. Padahal sudah bagus tadi ambil videonya, sudah sedikit lagi terganggu dengan adanya panggilan telepon ataupun notifikasi yang lain. Nah, selanjutnya Bapak Ibu, karena kita akan membuat background di belakang Bapak Ibu, kita akan mengunci, istilahnya kunci chroma. Bapak Ibu bisa siapkan green screen. Green screen atau blue screen ya. Atau red screen, karena ada beberapa mode warna yang bisa dikunci oleh KineMaster. Yang penting warnanya itu homogen ya, merata gitu ya. Kalau istilah orang dusun tuh jangan belang-belang, jangan capuk-capuk. Kalau hijau, hijau semua, jangan sebelah sini hijau terkelupa gitu ya. Bisa menggunakan dinding sebenarnya, apa dinding sekolah atau apa gitu, yang berwarna hijau atau berwarna biru, yang biasa hijau atau biru. Tapi yang lain sebenarnya juga ada seperti merah atau kuning gitu. Kemudian, nah ini siapkan tripod atau bergantian dengan teman. Itu seperti sudah saya sampaikan tadi untuk meminimalkan gempa bumi. Resolusi yang kita pilih yang terbaik untuk handphone adalah HD, High Definition itu 1280 kali 720. Kalau untuk bagus diputar di laptop lebih besar atau di TV itu 1080, tapi kita nanti cukup di 720 saja. Selanjutnya, tips untuk melakukan syuting, pertama di tempat yang pencahayaannya bagus. Bapak Ibu nanti cari tempat yang sinarnya bagus, meskipun kita tidak punya lampu studio, tapi kita bisa pilih tempat yang pencahayaannya bagus. Kemudian jangan melawan cahaya, karena kalau melawan cahaya bisa jadi nanti kita justru akan gelap ya, kita jadinya. Lalu fokus kepada objek, jangan bocor, perhatikan kamera Bapak Ibu, yang terekam di dalam kamera itu apa. Kalau misalkan mau merekam orang, merekam guru, misalkan merekam Ibu Zulaiha, nanti pastikan bahwa tidak ada yang lain yang masuk di dalam rekaman itu.
Entah ada kucing lewat atau ada ayam lewat, misalkan seperti itu ya. Atau ada anak murid yang tiba-tiba nyelip gitu. Kalau saya ketika melakukan syuting itu suka bocor itu adalah anak tiba-tiba masuk ke dalam objek syuting. Nah, seperti itu. Lalu selanjutnya kita melakukan tes rekam kamera. Nah, tes dulu, kira-kira hasilnya oke, baru dilanjutkan untuk melakukan proses syuting sampai dengan selesai. Kemudian yang terakhir, yang paling penting juga, pastikan tombol rekam dipencet. Jadi jangan sampai Bapak Ibu sudah melakukan syuting dari awal sampai akhir, udah capek, ternyata lupa direkam ya. Belum terpicit tombol rekamnya, jadi harus diulang lagi. Itu beberapa tips untuk proses syuting Bapak Ibu. Langkah-langkahnya adalah kita akan menginstal aplikasi KineMaster-nya. Kemarin apakah aplikasi KineMaster-nya sudah diinstal Bapak Ibu? Saya tanya dulu. Kemarin kan sebelum ini sudah ya? Sudah. Nah, sudah. Jadi asumsinya adalah pagi ini Bapak Ibu sudah melakukan instalasi aplikasi KineMaster. Jadi kalau Bapak Ibu menggunakan laptop, Bapak Ibu bisa sama-sama kita coba untuk melakukan proses editing ya. Kalau belum, Bapak Ibu perhatikan saja step-step yang akan coba saya terangkan langkahnya. Tapi panduannya, tutorialnya itu nanti akan saya share linknya. Jadi saya sudah buat panduan YouTube untuk gelombang 1 dan 2. Nanti bisa Bapak Ibu lihat ya dan dipraktekkan pelan-pelan. Yang pertama mungkin saya akan men-share video bagaimana proses saya melakukan syuting dengan menggunakan green screen ya. Coba dulu saya share lagi. Bentar ya Bapak Ibu. Mohon maaf Bapak, Ibu, Ibu narasumber. Ya. Ini tolong Bu, Bapak Ibu yang lain mohon audionya dimatikan ya. Soalnya suaranya nggak terlalu jelas kedengaran. Oh ya, sebentar. Oke. Saya akan coba melakukan Saya akan coba share. Saya akan coba share video. Oke, saya bagikan video. Saya bagikan file. Oke, OneDrive dan saluran. Materi pelatihan online, video pembelajaran, presentation video, PPT video. Bentar ya. Pelatihan online. Atau saya bagikan layar saja sebentar.
Saya coba bagikan layar. Oke. Saya akan bagikan layar kepada Bapak Ibu. Kita coba buka aplikasi KineMaster-nya. Aplikasi KineMaster. Oke. Ini. Nah. Coba klik. Nah, ini adalah tampilan dari aplikasi KineMaster ketika Bapak Ibu pertama kali membuka aplikasi KineMaster. Bisa dipraktekkan atau paling tidak nanti Bapak Ibu melihat dulu langkah-langkah saya, nanti Bapak Ibu bisa mengikutinya step by step. Langkahnya kita klik dulu tanda plus yang ada di tengah. Ini kita akan membuat project baru. Kita klik tanda plus, lalu kita pilih aspek rasio 16:9. Nah, 16:9 seperti ini. Lalu kita bisa pilih latar ya. Nah, ini kalau kita mau pilih latar, atau kita juga bisa pilih video background. Nah, tapi ini saya coba pilih latar saja. Oke, misalkan latar saya kalau di tutorial itu saya pakai latar yang rumput-rumput ini Bapak Ibu. Nah, ini ada di sini. Kemudian saya klik tanda centang di kanan atas seperti ini. Klik. Sudah muncul tampilan seperti ini. Layar yang di atas ini kita namakan dengan skin ya, yang terlihat besar ini. Kemudian yang di sini yang bisa digeser, ini Bapak Ibu taruh telunjuk di sini kemudian digeser. Ini namanya timeline. Ketika kita sudah memasukkan media pertama kali, kita akan memasukkan lagi video kita yang syuting itu ya. Nah, video kita syuting agar nampak nanti wajah kita di sana. Caranya bagaimana? Bapak Ibu klik lapisan. Nah, ini lapisan. Kemudian di lapisan ada media, efek, hamparan, teks, dan tulisan tangan. Bapak Ibu akan pilih media. Nah, di sini ada video-video kita yang sudah kita rekam sebelumnya. Misalkan, nah ini saya ambil open kamera misalkan. Nah, ini adalah video saya ambil yang ini. Nah, klik. Nah, video saya ini menjadi lapisan terletak di bawah background tadi. Bagaimana cara mengeditnya? Kita letakkan telunjuk di bagian skin. Ini saya letakkan telunjuk saya Bapak Ibu. Ini saya bisa geser atas bawah. Posisinya mau di mana? Apa di kanan? Misalkan di sini atau di kiri di sini. Nah, misalkan di kanan begini, kira-kira sudah pas atau belum, atau mau diangkat, nah, atau begini. Nah, kalau dia sudah pas posisinya, Bapak Ibu klik ada tanda di baris ketiga, kolom pertama, itu ada tanda orang berdiri dengan layar putih, itu kita klik. Nah, ini. Nah, itu ada keterangannya kunci chroma. Bapak Ibu tarik tombolnya ke kanan, aktifkan. Nah,
Kalau sudah kita aktifkan, sudah terlihat agak berbeda, ini bisa diatur dengan menarik persentasenya disesuaikan. Misalkan yang bawah ini saya tarik ke kanan, yang 50%, saya tarik sehingga background hijau tadi hilang. Nah, sudah hilang ya. Nah, kalau kita ini kan dia muncul, tapi kalau ini dia hilang ya. Sudah hilang. Tapi gambar kita kan tidak terlalu jelas. Agar muka kita atau gambar Bapak Ibu guru jelas, itu yang di bagian atas geser ke kiri. Nah, seperti ini kira-kira Bapak Ibu. Nah, udah kelihatan ya, sudah kelihatan. Silakan diatur. Ini saya tarik lagi, masih terlihat backgroundnya sampai rapi dan tidak berbayang. Iya. Nah, kalau bisa hijau-hijau bayangan di jilbabnya dipastikan itu. Nah, bisa diatur posisinya. Nah, misalkan di sini kalau sudah oke, kita klik tanda centang di kanan atas. Ini warna yang dikunci oleh kunci chroma ini adalah warna hijau. Dia langsung mendetek bahwa warnanya warna hijau. Warna lainnya apa? Kita lihat. Nah, ini sebenarnya warna yang dianjurkan. Yang bisa dikunci ini hijau, merah, biru juga bisa. Bahkan putih pun bisa. Tapi yang dianjurkan itu yang banyak di atas itu adalah hijau. Kita oke kan? Kita klik tanda centang di kanan atas. Nah, kita coba klik. Kemudian ada tombol play di sisi kanan. Kita coba lihat hasilnya. Kita play. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, seperti itu. Videonya berhenti di apa kabar? Karena kalau kita klik videonya, kita taruh telunjuk kita di bawah di video, di lapisan, itu panjang, tapi backgroundnya, layar atasnya itu pendek. Kita klik layar atasnya sampai dia berbingkai kuning, ada titik 3 di ujung, itu bisa kita tariknya pakai jempol saja. Saya tarik terus sampai ke ujung ya. Ini durasinya sampai ke ujung agar pas. Bagaimana hasilnya? Kita klik dulu di sini sembarang. Nah, baru kita lakukan play. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Bapak Ibu guru hebat, di mana saja berada. Ini terlihat bahwa audio saya masih tidak terlalu jelas ketika melakukan rekaman karena kita tidak pakai mic eksternal, tapi itu bisa diatasi. Caranya, audio kita mau dibesarkan, misalnya kita klik videonya, kemudian ada gambar audio di paling kanan, kolom pertama baris pertama kolom ketiga. Kita klik, ini kan 100% ya Bapak Ibu. Itu bisa kita naikkan menjadi 200% misalkan. Kita klik centang kanan atas. Kita lihat, kita play lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak Ibu guru hebat? Nah, ini nanti akan bisa terdengar dengan jelas ketika kita bandingkan kalau kita mau masukkan musik ya. Misalkan kita mau tambahkan audio, bisa kita lakukan, tapi misalkan kita mau menambahkan video yang lain, di sini bisa kita masukkan. Kita masukkan, ini saya pendekkan ya, ini bisa cubit keluar, cubit ke dalam, untuk memendekkan timeline-nya. Ini misal saya mau tambahkan lagi media yang lain, misalkan saya ada media lain. Di WhatsApp video ini ada misalkan gambar
ini misalkan. Mau saya tambahkan. Nah, ini di sini kita buat lapisan lagi, misalkan. Nah, ya ini. Kemudian ini kita oke, lalu kita tambahkan lapisan misalkan. Media misalkan yang ini misalkan terlalu besar, gurunya kecil saja, geser dikit misalkan ke kanan sini gitu. Lalu saya kunci chroma lagi, misalkan saya aktifkan. Oke, hilangkan. Lalu ini tonjolkan ke depan. Nah, bisa seperti itu. Nah, kita oke kan. Kita coba play. Bagaimana Bapak Ibu guru hebat sudah menyaksikan tayangan tentang edit video dengan menggunakan aplikasi KineMaster di handphone Bapak Ibu guru. Selanjutnya, mari Bapak Ibu guru berlatih dengan menggunakan video yang Bapak Ibu produksi sendiri. Sekian tayangan ini, semoga bermanfaat. Kita jumpa. Nah, kita lihat bahwa yang di atas lebih panjang daripada yang di bawah. Apa yang akan kita lakukan? Kita misalkan mau cut, mau potong, kita ke ini, kita ke belakang. Nah, di sini akan dipotong. Kita ketuk yang di atas sampai yang kuningnya nih di atas ya. Sudah diberi bingkai kuning, kita tekan gunting. Nah, di gunting ini atau trim istilahnya ada potong ke kiri, pangkas ke kiri playhead. Kalau pangkas ke kiri yang di sebelah kiri yang terhapus, ini kita akan pangkas ke kanan. Artinya kita klik pangkas ke kanan playhead ya. Kita klik. Nah, sudah selesai. Jadi ini sudah sama. Nah, coba kita klik. Kita jumpa lagi di kesempatan yang akan datang. Apabila video ini bermanfaat, jangan lupa like, share, dan subscribe. Terima kasih. Nah, ini seperti ini ya. Jadi nanti teknisnya silahkan apakah Bapak Ibu full yang ada Bapak Ibunya dengan green screen atau mau ditambahkan video pembelajaran lain di tengah-tengahnya, kemudian gambar Bapak Ibu lagi di akhirnya, silahkan untuk dikreasikan sendiri ya. Tapi nanti tugas yang Bapak Ibu buat tidak usah panjang-panjang videonya, maksimal durasi 10 menit kalau di gelombang 1 dan 2 kemarin. Tapi ini saya coba batasin cukup 5 menit saja untuk Bapak Ibu, tapi Bapak Ibu bisa membuat beberapa macam video ya. Jadi yang langsung saja. Tidak usah terlalu banyak pembukaan, tujuan pembelajaran dan sebagainya, mungkin ya langsung kepada kontennya. Nah, ini akan lebih baik ketika kita tambahkan audio. Bagaimana cara menambahkan audio? Kita klik di audionya sebelah sini. Lalu kita ambil di kiri atas itu ada gambar tangga nada. Misalkan audionya kita ambil Family Day misal ya. Kita klik. Nah, seperti itu. Kita klik tanda plus. Lalu kita okekan. Kita lihat apakah dia sudah sama panjangnya. Oh, ternyata ini kepanjangan audionya, tapi nggak apa-apa karena dia akan tetap berhenti di bagian video kita. Untuk mempercantiknya, nanti kita klik di gear ini, di setting ini. Bapak Ibu audionya di penguatan audio untuk masuk, ketika masuk. Dan pelemahan audio untuk keluar, kita aktifkan. Videonya juga begitu. Jadi ketika masuk dia kuat, ketika lemah dia, ketika berakhir dia lemah ya.
Oke, kita coba play. Assalamualaikum warahmaullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak Ibu hebat di mana saja berada? Pada kesempatan kali ini. Nah, nanti kalau misalkan audionya kebesaran, ini bisa Bapak Ibu atur. Kalau ini 100% misalkan menjadi 25% misalkan atau 20%. Nah, kita oke kan? Oke. Nah, kita play lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak Ibu guru hebat di mana saja berada? Pada kesempatan kali ini. Jadi seperti itu. Bapak Ibu bisa menambahkan teks di lapisan, misalkan Bapak Ibu mau buat teks, misalkan judulnya apa, misalkan judulnya belajar KineMaster, atau mau kasih nama Bapak Ibu, misalkan Bapak Badu, nah, bisa misalkan, atau mau kasih judul videonya belajar KineMaster karena materi KineMaster misalkan. Kita klik pilih, lalu ini kita taruh di sini, misal dia agak ke sini, nanti warnanya misalkan hijau. Kita oke kan, posisinya di sini atau di sini di tengah, kita oke kan. Ini ada animasi masuk, geser ke kanan misalkan. Ini waktunya diatur. Kemudian oke, kita besarkan dulu sedikit ini timeline-nya biar kelihatan. Ini kita mau panjangkan di mana? Ini misalkan sepanjang ini gitu ya. Oke, belajar KineMaster. Ini di sebelah sini mungkin. Kemudian ini nanti kita mau kasih animasi keluarnya memudar. Waktunya sekian. Oke. 1 detik. Lalu mau kita kasih background boleh. Di belakangnya enablekan dulu. Seperti itu. Lalu kita klik OK. Nah, kita coba lihat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi seperti itu ya. Nah, demikian. Nah, Bapak Ibu bisa melakukan mencoba banyak aset, banyak fitur di KineMaster ini. Walaupun dia fitur gratis, tetapi ini cukup mumpuni ya. Kalau gratis itu paling dia ini apa namanya, tidak semuanya fitur bisa kita maksimalkan. Tapi yang versi gratis pun sudah cukup baik ya. Misalkan saya mau ambil ini, saya potong misalkan. Sebentar, ini yang di atas ini saya mau bikin efek misalnya Bapak Ibu. Jadi ini saya potong dulu, saya bagi maksudnya. Nah, di sini kira-kira misal ini saya bagi di sini. Ini saya klik dulu di atasnya, saya bagi, digunting, enggak saya pangkas tapi bagi di playhead. Saya klik ini. Jadi dia sudah ada 2 potongan. Nah, yang di depan misal saya mau kasih klip. Nah, ini ada fitur gambar bintang ya. Gambar bintang ini kita klik. Ada beberapa efek. Kalau untuk ini sentimental misalkan. Sentimental ini ada efek Serena Middle atau efek ini atau efek seperti itu bisa. Kita coba. Nah, dia akan ada sedikit efek. Nah, efek awan-awan begitu. Nah, efek yang lain bisa Bapak Ibu dapatkan dengan fitur premium dari KineMaster. Tapi kalaupun tidak, untuk video sederhana saja, karena
tujuan dari video pembelajaran itu sederhana tapi anak-anak paham ya. Paham, mengerti dan menyenangkan ininya videonya. Saya tidak meminta Bapak Ibu harus bikin video yang wah seperti orang yang sudah sangat ahli, tidak, tapi cukup video sederhana saja tapi tersampaikan apa-apa yang ingin Bapak Ibu sampaikan. Jadi satu topik pembelajaran itu misalkan banyak hal bisa dipotong menjadi video-video pendek 1 atau 2 menit durasinya dan anak-anak enjoy untuk bisa melihat video yang dibikin sendiri oleh Bapak Ibu gurunya. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan berkenaan dengan materi KineMaster. Jadi kita sudah edit dan kita sudah install dan kemudian kita ambil ininya, videonya, syuting, lalu kita edit dengan menggunakan KineMaster. Saya kembalikan kepada Ibu moderator. Dipersilahkan. Terima kasih kepada Ibu narasumber. Untuk selanjutnya kita buka sesi tanya jawab. Kalau ada Bapak Ibu yang masih atau belum jelas mau bertanya atau yang masalah teknis KineMaster, boleh kita buka pertanyaannya. Boleh diangkat tangannya, kemudian nanti audionya tolong dihidupkan. Bapak. Di mana, Bu? Ada yang raise hand? Raise hand dulu Bapak Ibu. Ya. Bapak Ibu ada yang mau bertanya? Kita buka. Ibu Rika itu. Ibu Rika tuh open mic itu mau bertanya nggak? Halo. Ibu Rika Mila mau bertanya ya? Ibu Rika Milha. Kalau mau bertanya tolong diangkat tangannya ya. Ada fitur raise hand Bapak Ibu, Ya. angkat tangan di titik 3 ada raise hand, Bapak Ibu klik raise hand-nya. Nah, Bapak Ibu, apa sudah jelas? Panduannya akan ada di-share nanti di grup Telegram dan dimasukkan ke dalam materi belajar ya, Bapak Ibu. Assalamualaikum. Halo, ya. Ini ada yang ngangkat tangan, Ibu. Bentar, Pak Bambang ya? Pak Bambang Irawanto. Jangan. Boleh dipersilakan, Pak Bambang. Ya, Bu. Ya, Pak. Ya, silakan Pak Bambang. Bingung ini, Bu. Iya, gimana Pak? Kan belum dipraktekkan ini aja nih, Bu. Iya, iya. Jadi kita memulainya mulai dari download aplikasi, Bu. Iya, iya. Ya. Itu aja, Bu. Mau konfirmasi itu aja, Bu. Iya, siap, siap. Ya, selanjutnya ada yang lagi yang mau ditanyakan itu dari Pak Bambang. Mungkin karena teknisnya belum dicoba ya. Nah, nanti kan Halo. Ya. Ya, halo. Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam, Pak Azari, silakan. Pak Herman. Hermanudin ya? Oh iya, Pak Bu, Hermanudin. iya. Bu Nopri ini Iya, Pak. Kain master ini durasinya berapa menit untuk yang free ini, Bu ya? Maksimalnya berapa menit dari rekaman? Biasanya kan agak terbatas, jadi kita bikin video itu untuk pembelajaran kira-kira maksimalnya berapa menit ya? Iya. Itu dulu, Bu. Iya, oke.
Langsung saya jawab ya, Ibu. Iya, silakan. Pertanyaan dari Pak Bambang tadi yang pertama bahwa masih kesulitan untuk melakukan proses editing. Bingung ya? Nggak apa-apa Pak. Jadi kita akan belajar step by step. Jadi nanti Bapak Ibu guru akan belajar melalui video tutorial yang sudah coba saya buat, dan video tutorial itu dibuat dengan perlahan-lahan memang agar Bapak Ibu guru bisa mengikuti gitu ya. Tidak cepat-cepat kan, kalau di YouTube tuh juga banyak video tutorial tapi mungkin kecepatannya tuh agak lebih cepat. Kalau ini saya memang setting ngomongnya pelan-pelan, langkahnya perlahan-lahan ya. Nanti bisa diikuti untuk Pak Bambang. Kemudian pertanyaan kedua dari Pak Herman tadi untuk durasi. Kalau durasi itu tidak dibatasi Pak sebenarnya. Dia bisa seberapa banyak kita mau edit bisa. Saya pernah hasil rekaman Vicon kita ini saya edit pakai KineMaster ya. Cara membacanya Kine memang karena dia dari Korea, bukan Kain atau Kin tapi Kine. KineMaster itu dengan durasi hampir 2 jam, tapi saya kasih depannya dikit ngomong, oh ini ada Vicon soal ini, terus kemudian videonya saya selipkan di belakangnya. Jadi artinya durasinya walaupun free dia bisa panjang Pak. Cuman untuk efektifnya kalau berdasarkan pengalaman kemarin gelombang 1, gelombang 2 itu saya buat 10 menit maksimal durasinya. Karena untuk bikin durasi 10 menit itu bisa video yang bagus itu sudah luar biasa perjuangannya. Tetapi kalau Bapak Ibu mau bikin video-video pendek 1 atau 2 menit saja tidak apa-apa gitu ya. Terus 10 menit itu maksimal betul. Kalau sekedar durasi 5 menit saja, 5 menit gitu kan, ada beberapa video misalkan. Nah, itu teknisnya Pak Herman. Ya, saya kembalikan ke Ya, gimana Pak Hermanuddin? Iya Bu, kalau durasinya nggak terbatas artinya kita bisa membuat satu video pembelajaran untuk realnya nanti di kelas. Kita bisa buat satu pembelajaran itu, satu pertemuan yang durasinya bisa panjang begitu. Bisa Pak. Berikutnya tanya lagi Bu, paling saya diberi kesempatan nanya. Untuk KineMaster ini versi di HP dengan di laptop sama tidak ini ya fitur-fiturnya, cara ngeditnya? Nah, saya langsung jawab ya, Ibu Julai. KineMaster ini khusus hanya bisa dipergunakan di Android, Pak. Jadi tidak ada dia versi desktopnya atau versi PC-nya. Karena memang tujuan dari penciptanya, pengembang developernya dari KineMaster ini adalah untuk membuat suatu aplikasi sederhana yang interface-nya sederhana, tapi mumpuni, cukup diedit di handphone saja, di Android saja. Jadi tidak ada di laptop. Kalau di laptop kan banyak aplikasi-aplikasi untuk edit video, kayak Filmora atau Adobe Premiere dan sebagainya. Tapi kalau untuk KineMaster ini saya pilih karena dia simple, cuman editnya di handphone saja. Cuman kalau kita yang memang belum terbiasa, agak susah ya, jempolnya itu kadang-kadang jempol sama telunjuknya kemana, ininya kemana, tapi Bapak Ibu bisa dengan mencubit keluar, biar dia lebih besar, ininya apa playhead tadi, atau mencubit ke dalam. Jadi seperti itu saja teknisnya, Pak Herman. Jadi editnya cuman di handphone saja, Pak, tidak di laptop. Tidak ada versi laptopnya. Oke. Oh ya, jadi artinya ini punya keterbatasan di memori HP kita untuk merekam ini, Bu ya. Iya. Memori HP yang 32 ke atas. Kalau 16 ke bawah ini sepertinya ini berat. Iya, benar. HP-HP jenis Samsung ini yang masih lama model kami ini ya memori. Pun kalau yang keluaran terbaru ini ya
lumayan memori. Ya, maka saya itu tadi di tipsnya itu tadi Pak, mungkin saya garis bawahi bahwa pastikan memori cukup, yang foto-foto yang tidak penting bisa dibuang, kalau yang penting disalin ke laptop, dan mungkin bisa dengan baik, terima kasih Pak Herman. Saya kembalikan ke Ibu moderator. Ya, terima kasih penjelasannya Ibu. Gangguan audio, Pak Herman gimana Pak Herman? Sudah cukup? gangguan audio nggak kedengaran suaranya. Gimana oh, Pak? ya. Nggak kedengaran? Kedengaran. Ya. Iya tadi, sekarang sudah kedengaran. Oke. ya. Ya, sudah cukup Pak Hermanuddin. Apa masih ada yang mau ditanyakan? Ya, Pak Hermanuddin. Ada yang raise hand lagi, Bu? Gimana Bu? Ada yang raise hand itu Pak Azhari itu. Iya, Pak Azhari ini mengangkat tangan. Ada yang mau ditanya Pak? Kan Pak Azhari, silakan masuk Pak Azhari. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Berkaitan tadi dengan yang ditanyakan oleh Pak Herman. Mohon maaf Pak Azhari, boleh dinyalakan kameranya? Kamera ya, oke. Jelas ya suaranya ya. Oke, siap. Berkaitan tadi dengan memori, ini benar-benar mengasihkan memakai aplikasi ini. Cuman kan kendala kita kemungkinan ke depan video yang kita buat kan akan kita share ke anak-anak murid kita gitu ya. Nanti kan kita apakah lewat Kaizila atau WhatsApp atau apa. Nah, terkendala tadi ya memorinya itu. Apa hasil video yang kita buat dengan aplikasi ini nanti seperti apa gitu nah. Apakah bisa kita edit, kita perkecil ininya atau gimana? Karena kan nanti kaitan kalau kita kirim lewat WhatsApp itu nggak akan terkirim gitu nah. Karena memang hasil video itu terlalu besar. Apakah bisa kita kompres atau gimana? Terima kasih. Mohon bimbingannya. Iya. Pak Azhari Ya, dari terima kasih SMP. SMP 10. Oke. Ya, boleh langsung jawab. Iya. Berkenaan dengan hasil. Jadi outputnya nanti di video tutorial yang saya share itu ada bagian belakang, itu kita bisa atur. Kalau kita pengen semakin kecil hasilnya, kita pilih resolusinya yang lebih kecil, Pak ya. Kalau 720 itu kan standar bagus. Tapi kalau kita mau lebih kecil lagi, apa 560, kemudian ada yang bisa digeser-geser nanti. Semakin ke kiri dia kualitasnya semakin rendah, tetapi kapasitas ininya semakin kecil. Kapasitas size yang dibutuhkan. Lalu kalau kita sudah selesai hasilnya bagaimana? Itu Bapak Ibu silahkan untuk share ke, kalau untuk tugas itu share-nya kalau dia lebih dari 100 MB, video itu lebih dari 100 megabyte, dia tidak bisa langsung dimasukkan ke kantong tugas. Jadi caranya untuk masuk ke kantong tugas, Ibu share dulu ke Google Drive. Share ke Google Drive, nanti dibuka agar bisa pengaturannya, agar saya bisa akses ya. Accessibility-nya dibuka, kemudian linknya dikopikan. Baru link itu tadi yang disematkan di kantong tugas. Begitu Pak Azhari. Nah, video-video selama proses pelatihan ini yang di-upload ke kantong tugas akan saya upload ke channel YouTube saya. Nanti saya yang share. Jadi bahasanya ini adalah video-video hasil pelatihan online yang saya ampu gitu ya. Tapi kalau Bapak Ibu sudah berhasil satu atau dua video, biasanya Bapak Ibu akan
semangat untuk membuat video selanjutnya. Jadi saya mendorong, mensupport Bapak Ibu nanti untuk bisa punya channel YouTube tipis-tipis istilah orang zaman sekarang ya, channel YouTube sendiri yang berisi video pembelajaran Bapak Ibu. Jadi ini akan menjadi jejak sejarah ya buat Bapak Ibu guru ketika saya mulai dari tahun ini sampai tahun ini saya sudah buat video pembelajaran ini saja gitu. Ketika sudah di-share ke YouTube, tidak hanya dinikmati, tidak hanya ditonton oleh siswa kita, tapi juga akan ditonton oleh banyak orang. Demikian ya. Jadi ini cuman semacam pemicu saja untuk Bapak Ibu banyak berkarya yang produktif, yang inovatif ke depannya. Itu Pak Azhari penjelasannya ya, berkenaan dengan memori. Ya, terima kasih Bu Nopo. Ini kita kembali. Pak Azhari udah cukup jelas atau masih ada terima yang mau kasih. ditanyakan? Untuk pertanyaan selanjutnya mungkin pertanyaan terakhir nih. Tadi kalau kita buka di YouTube ataupun kita bagikan link kepada siswa, itu kan siswa kita butuh standby internet gitu ya. Nah, kendala terkadang di siswa kami itu mereka harus cari-cari dulu tempat WiFi, kemudian mereka download tuh video. Nah, yang jadi pertanyaan saya tadi, kalau kita selain lewat link Google Drive atau YouTube, bisa nggak video itu kita download oleh anak, mungkin lewat WhatsApp atau lewat Kazila, lewat apa? Nah, tadi kaitannya dengan hasilnya tadi, kemungkinan besar bisa nggak kita perkecil video atau MP3, MP4 yang kita hasilkan itu? Bisa Pak. Bisa ya? Bisa di settingannya itu nanti kalau cuma sekedar untuk ditonton anak-anak saja, artinya Bapak tidak mau men-share ke YouTube sekedar itu untuk anak-anak saja, resolusinya dikecilkan saja Pak. Resolusinya dikecilkan. Maksudnya gini, maksudnya kan kalau resolusi tadi kan dari awal ya, settingan awal ya. Settingan awal, tetapi kan kalau durasinya pun panjang, memorinya kan akan naik juga itu. Iya. Nah, memori yang naik itu hasilnya nanti mungkinlah misal kita ini mungkin sekitar 2 giga lah misalnya. Hasil yang sudah walaupun dengan resolusi terkecil. Kemungkinan kan kalau kita video kita ada 1 jam atau setengah jam untuk satu pertemuan kan dengan berbagai macam gabungan video. Nah, itu kalau kita kirim ke WhatsApp anak atau apa itu nggak akan dapat gitu nah. Kemudian ataupun dari YouTube anak download nanti tonton di rumah saat offline akan mengalami kendala gitu nah. Nah, jadi pertanyaan ini kalau kayak kita video-video biasa kan itu bisa kita kecilkan dari 1 giga menjadi 200 MB atau KB gitu. Itu yang jadi pertanyaan terakhir ya mungkin. Terima kasih. Iya, saya jawab. Untuk proses convert, artinya itu Bapak bisa menggunakan aplikasi yang lain, yaitu video converter ya. Kalau Bapak Ibu mau melakukan pengkompresan gitu kan. Jadi silahkan manfaatkan fitur apa. Kalau Pak Azhari biasanya kalau convert pakai apa? Kalau saya bisa pakai video converter, itu dikompres, dikecilkan lagi. Nah, tapi itu sebenarnya 2 kali kerja. Kalau memang itu khusus untuk anak-anak itu saja, bisa dari awal kita rubah resolusinya. Karena sejatinya mengkompres itu kan juga menurunkan resolusinya menjadi lebih kecil begitu. Tapi kalau Bapak mau tetap men-share-nya dalam posisi aslinya itu kapasitas besar, tapi yang khusus untuk anak-anak Bapak convert dulu dengan video converter, itu boleh. Jadi triknya seperti itu. Tetapi saran saya, Bapak jangan bikin video yang durasinya sangat panjang. Nanti anak putus asa mau downloadnya, Pak. Nggak apa-apa dipotong-potong saja. bagian ini. Jadi ada beberapa video yang disertakan, misalkan 2 atau 3 gitu. Jangan kayak seolah-olah Bapak berada di depan kelas, terus Bapak syuting dari awal panjang gitu, 90 menit, jangan begitu gitu ya. Nah, bagaimana dalam durasi yang terbatas itu, poin-poin pentingnya dapat kayak gitu. Ya.
Nanti seperti itu Pak Azari. Oke Pak ya, nanti mungkin bisa diperkaya dengan contoh-contoh video pembelajaran yang bisa kita lihat. Nanti sedapat mungkin bikinnya kayak di ruang guru itu tidak panjang-panjang Pak, paling dia 5 menit, 7 menit, 10 menit gitu kan. Paling maksimal. Jadi kalau sampai 2 giga itu nggak bisa, anak-anak sudah pasti untuk tidak akan dapat downloadnya. Dan kita proses uploadnya juga akan sangat lama kan. Kalau pengalaman Bapak men-share video yang agak besar ke teman di WhatsApp itu lama menurut saya ininya, motornya itu. Begitu Pak Azari. Baik, terima kasih bimbingannya. Oke. Ya, kita lanjutkan lagi tuh Ibu Seli Martiana, ini ada yang angkat tangan. Silakan Ibu Seli Martiana kalau ada yang mau ditanyakan. Baik, terima kasih. Sebutkan semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa lewat room Pak ini? Ini Pak Ya Bu, Seli, ini Ibu. saya Seli Martiana, SMP ya. Seli. Oh iya. Iya. Ibu Seli Martiana dari SMP Negeri 11 Bengkulu Tengah. Bu, jilbabnya aja Oke, yang ini kelihatan. materi Bu Seli. Halo, harap kamera. maklum lagi di rumah. Oh iya, oke. Sip. Ya, ini kan materi kan buat video menggunakan KineMaster ya Bu. Iya. Menggunakan KineMaster untuk video pembelajaran siswa salah satunya. Kalau dari yang kemarin kita bahas, kalau untuk video pembelajaran Ibu untuk yang diharapkan itu ada video gurunya, kemudian ada tampilan materinya, mungkin kan yang seperti itu kan yang diinginkan kan. Tapi ini untuk ke siswa dulu, apakah semuanya harus video pembelajaran itu ada ditampilkan gurunya atau boleh hanya materinya saja? Kemudian itu yang pertama. Kemudian yang kedua, apakah video pembelajaran itu kita gunakan, boleh nggak kita gunakan aplikasi lain ke pembelajaran ke siswanya nanti untuk kami terapkan ke sekolah Bu. Nah, dan yang ketiga, ya ini kan nanti kan ada tagihan tugas pelatihan kita ini kan Bu. Yang tagihan ini apakah harus KineMaster atau boleh dengan aplikasi lain? Seperti itu Bu. Terima kasih. Iya. Ya, langsung jawab aja. Iya, saya langsung jawab ya. Yang pertama dari Bu Seli, apa boleh materinya saja tidak pakai gurunya. Ini karena berkebetulan di materi yang saya paparkan ini menggunakan green screen atau blue screen, artinya harus ada artisnya, Bu Seli ya. Artisnya itu adalah talentnya itu adalah Bapak Ibu guru sekalian. Jadi ini saya pengennya yang ada nampak muka Bapak Ibu guru seperti mengajar di depan siswa gitu ya. Jadi jangan sampai di hadapan siswa yang puluhan kita mantap, tapi di depan kamera agak-agak grogi gitu biasanya kalau baru pertama kali atau beberapa kali diulang-ulang saja sampai anggap aja di depan itu ada anak murid kita yang sedang menyaksikan. Kemudian apa boleh aplikasi lain selain KineMaster? Karena saya menjelaskan materinya ini adalah KineMaster, sebenarnya banyak aplikasi editing video lain seperti InShoot atau apa ya. Nah, tapi ini untuk pemenuhan tugas kita, outputnya itu menggunakan aplikasi KineMaster. Begitu Ibu Seli ya. Dan juga Bapak Ibu guru yang lain kalau ada pertanyaan yang sama dengan Ibu Seli ini. Saya kembalikan ke Ibu moderator. Cek. Iya. Audio mic aja. Oke. Ini ada pertemuan tes suara ya.
Pak Doman, silakan. Ibu Seli tadi udah itu ya, sudah bisa dipahami ya. Oke, Ya, jadi itu kalau untuk tagihannya nanti harus ada video gurunya dan juga menggunakan KickMaster, Bu. Iya benar. Tagihannya untuk tagihan pelatihan kita ya. Iya benar. Oke, terima kasih. Iya. Bu. Iya. Ya lanjut ini Ibu Seli sudah ya. Lanjut Pak Doman. Terima kasih. Iya. Sama Bu. Saya menambahkan, Bu. Halo. Mana Pak Tony? Pak siapa? Pak siapa yang bertanya? Halo, saya Pak Bu, Doman. Pak Selamat. Oh iya, nyalakan kameranya Pak. Ya, ini ada Doman Pandawa. Oh, Assalamualaikum, Bu Nop. Waalaikumsalam. Pak Waalaikumsalam. Kepala. Apa kabar semuanya? Baik, Pak. Iya, ini ikut gabung nih, barusan meluncur dari Bengkulu ke Sekayun. Oke, siap. Ini di Sekayun ya? Di sekolah? Di Sekayun isinya. Oh, siap. Bagus sinyalnya, Pak. Iya. Ini lagi PPTV ini, Bu. Iya, cak mana Pak? Kau lagi belajar kok, belajar dikit-dikit dengan Bapak Ibu guru. Mohon supportnya Pak Kepala Sekolah ya. Ya gimana, Pak? Gangguan. Kendala sinyal itu sepertinya, Bu. Sinyal ya. Iya, kendala sinyal dan ada suaranya. Ya, saya agak- terima kasih. Pencerahannya. Gimana ini Pak Doman? Pak Oh. Supan. Pak Parman mungkin videonya Oke. bisa Oh, Pak di- Parman. Nggak ada pertanyaan. Ya, oke, siap. Jadi intinya Bapak Kepala Sekolah mensupport kita dalam pelatihan ini agar bersemangat dan memproduksi video-video pembelajaran yang berkualitas. Begitu ya, Pak Kepala Sekolah intinya. Baik, terima kasih Pak. Support dari Pak Parman untuk kita semua. Baik, saya masukkan Pak Parman ke fitur teacher, Pak. Jadi Bapak Kepala Sekolah saya masukkan menjadi guru di dalam kelas Maya di Microsoft Teams. Dan Pak Parman memiliki akses untuk melihat semua hasil belajar dari guru-gurunya di dalam kelas. Itu Pak ya. Oke, sip. Silakan dilanjutkan Ibu Moderator. Ya. Nah, lanjut ya, Pak Parman tadi sudah. Ini ada Ibu Piti. Ibu Piti, gimana ini Bu Piti? Ada yang mau ditanyakan? Ibu Piti. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Ce. Terima kasih, Bunda. Ya, sama-sama Pak Parman. Iya. Ibu Fiti dinyalakan kameranya, Bu. Hai, Iya, lagi masa apalagi di sekolah ini. di sekolah ini. Oke. Nah, salam dari Bu Betty. Oh, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Baiklah ya. Kayaknya di sini Bu Nop, kemarin itu kami itu sudah bawa banyak guru-guru dari sini untuk mengikuti ini. Tapi kayaknya belum ada yang sukses kan dari SMP 14 itu? Belum ada yang masuk kan? Masuk di mana, Bu? Di sini di gelombang 3. Mereka itu masuk di sini sebenarnya, tapi karena aplikasinya mereka itu belum sukses untuk masuk ke situ. Jadi akhirnya mungkin
belum bisa yang mengikuti dari SMP 14 ini kan. Terus menindaklanjuti lagi untuk video tadi, KineMaster tadi, katanya kan harus diaplikasi dibuat di apa namanya HP kan. Nah, di sini karena di sini HP ini kayaknya HP-nya udah banyak terpakai, memorinya sudah penuh. Ini kan minta solusi lain kalau memang ada nggak pakai Android, karena ya guru-guru ini untuk ini aja untuk ngikuti daring seperti ini dia udah nggak bisa, udah belum ada yang sukses ini nih. Udah banyak sebenarnya guru-guru kemarin disuruh daftar baik semua guru mata pelajaran, tapi ya untuk hari ini saya lihat dari kemarin hari ini belum ada yang sukses, padahal itu udah bertanya-tanya terus. Nah, apalagi ketika nanti menggunakan aplikasi untuk video pembelajaran kan seperti itu. Jadi mohon solusinya Bu Nap untuk rekan-rekan kami yang di SMP 14. Iya, terima kasih Ibu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, moderator. Ya, terima kasih Bu Fiti. Mungkin langsung dijawab sama Ibu Nova ini ya. Iya. Baik. Berkenaan dengan teman-teman yang belum bisa masuk ke kelas belajar dan belum bisa mengikuti Vicon, sebenarnya sederhana saja langkahnya. Cukup diklik link yang saya sematkan, saya share di grup Telegram. Jadi pertama kali langkahnya adalah harus bergabung di grup Telegram. Kalau sudah bergabung di grup Telegram, nanti apa permasalahan-permasalahan Bapak Ibu bisa kita selesaikan bersama. Di grup Telegram nanti Bapak Ibu bisa lihat apakah email yang Bapak Ibu input di link registrasi itu sudah benar atau belum. Kalau dia sudah benar, saya masukkan ke dalam grup tim di kelas Maya. Karena tadi malam gelombang 3, 4, dan 5 itu semuanya sudah saya masukkan berdasarkan email di link registrasi. Email di link registrasi ya Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu kemudian ganti email dan sebagainya, caranya bagaimana? Bapak Ibu boleh mengulangi lagi proses registrasinya dengan menghubungi saya atau menjapri saya di Telegram dengan menyebutkan nama, kemudian gelombang berapa, dari SMP mana, dan emailnya apa gitu. Jadi ini banyak yang japri kepada saya, tapi ngomongnya gini, Bu, saya belum masuk kelas. Saya nggak tahu Ibu ini gelombang berapa, karena saya kan gelombang 1 sampai 5 yang saya hadapi Bapak Ibu ya. Kalau saya berkebetulan tidak mengenal semua Bapak Ibu dari SMP mana, gelombang berapa, jadi sebutkan, Bu, saya misalkan Ibu Bunga dari gelombang 2 SMP 7 misalkan. Saya belum masuk ke dalam kelas Microsoft Team. Email saya ini, tolong ditambahkan. Jadi seperti itu. Ini banyak bertanya-tanya gelombang berapa, nggak tahu gelombang berapa. Itu mungkin teknisnya Ibu Fiti ya. Jadi tolong semua teman-teman dipastikan untuk bisa masuk ke Telegram dulu. Kalau link Telegram saya sudah share. Di Telegram Bapak Ibu juga punya fitur untuk bisa menambahkan teman-temannya ke dalam grup. Ya. Jadi sarana belajarnya ada 2. Grup Telegram itu adalah sebagai tempat berkumpul di awal untuk kita masuk ke kelas belajar yaitu Microsoft Teams, kelas di Microsoft. Begitu mungkin Ibu Fiti penjelasan dari saya, semoga dapat dipahami ya. Dan untuk KineMaster sama seperti Pak Herman dan Pak Azhari tadi, itu editingnya prosesnya dilakukan di handphone. Jadi memorinya harus dibereskan dulu ya, seperti itu. Ya, saya kembalikan kepada Ibu moderator. Ya, gimana Ibu Fiti? Udah cukup jelas? Atau ada yang mau ditanyakan lagi?
kayaknya itu udah cukup jelas. Ya nanti saya coba lagi teman-temannya yang masih belum masuk itu kan. Karena kayaknya memang belum ada satupun yang masuk di sini. Tadi saya pantau lagi di mana permasalahan mereka. Mungkin saya arahkan nanti untuk japri ke Ibu Nop seperti itu kan. Iya. Terima kasih ya Ibu Moderator. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Wabarakatuh. Ya, Bapak Ibu, kita kalau masih ada yang mau ditanyakan, silakan diangkat tangan yang atas. Ini ada Halo. ya. Ya, halo. Halo, Bu moderator. Ya, ya. Videonya tuh. Halo, Silakan. Bu Ya, moderator. silakan ini. Boleh nanya? Boleh, silakan hidupkan dulu Pak kameranya Pak, enggak kelihatan. Sudah aktif. Gimana? Sudah aktif. Sudah aktif kameranya. Oh iya. Ini. Pak Herman. Ya, Ya, silakan mungkin Pak Herman. yang lain dulu mungkin kalau ada. Nanti Pak Herman bisa japri saya. Aman tuh. Iya, udah. Silakan ya. Silakan. Iya. Ada yang lain belum? Tidak Ibu Jula ini? Adakah yang lain? Ya, ini ada Ibu Mahdalena. Mahdalena silakan. Kalau ada yang mau ditanyakan Ibu Mahdalena. Ya, halo. Kameranya dihidupkan Ibu Mahdalena. Ya. Tolong sebutkan sekolahnya dari mana Ibu. Halo, Assalamualaikum. Terima kasih kepada Ibu Moderator dan Ibu Nuprini. Saya dari SMP 18. Ini ada sedikit mengganjal di hati saya, mau bertanya sama Ibu. Apakah video yang dibuat untuk tugas harus sama dengan tugas RPP Merdeka Belajar atau boleh beda? Tolong dijelaskan Ibu Nuprini. Terima kasih. Ya, terima kasih Ibu Mahdalena. Boleh langsung dijawab ya Ibu Nuprini. Iya, jadi begini Bu, kalau kita buat video pembelajaran, kan asumsinya Bapak Ibu sekalian melakukan pola pembelajaran daring, kan gitu ya, atau kombinasi. Sementara pada RPP, saya meminta Bapak Ibu untuk menyesuaikan dengan kondisi sekolah dan kondisi peserta didik. Nah, jadi kalau misalkan berkebetulan Bapak Ibu memang pembelajarannya daring, videonya bisa disinkronkan dengan RPP-nya. Tapi kalau kebetulan pembelajarannya luring, tidak apa-apa videonya tidak sinkron dengan RPP. Jadi seperti itu. Mengapa semuanya saya harapkan bisa feedback? Saya matikan dulu suara Ibu Mahdalena. Mengapa saya harapkan semua peserta pelatihan ini walaupun mereka pola pembelajarannya daring ataupun luring, tetap saya harapkan untuk mampu membuat sebuah video pembelajaran karena ilmunya tetap akan dipakai meskipun belum sekarang tapi di masa-masa yang akan datang. Jadi jangan Bapak Ibu membatasi diri Bapak Ibu mengatakan, wah saya ini kan ngajarnya di dusun, pembelajaran saya luar jaringan, nggak pakai internet. Saya tidak perlu memiliki ilmu untuk membuat video pembelajaran. Jadi berpikirnya jangan begitu ya. Tapi meskipun Bapak Ibu saat ini mungkin masih luring pembelajarannya, saya tetap mengharapkan Bapak Ibu guru meningkatkan kompetensinya dengan mencoba belajar membuat video pembelajaran sendiri. Begitu Bu Mahdalena ya, dapat dipahami. Kan? Ya, audionya tadi belum dibuka, Bu. Oh iya, dibuka sendiri Bu kalau audio. Iya, ya. Gimana Ibu Mahdalena, sudah cukup jelas? Ya, alhamdulillah sudah jelas. Mungkin ada yang masih ingin bertanya. Silakan angkat tangannya ya Bapak Ibu, hebat. Satu pertanyaan lagi saja mungkin Ibu.
Ya, Nah, ini itu ada yang Pak Setio Winarni. Ibu. Ibu Setio. Iya. Ibu ya? Iya. Ibu Setio Winarni, maaf Bu. Silakan Ibu kalau ada yang mau ditanyakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Ibu Setio Winarni dari SMP 24 Bengkulu Tengah. Ada dua hal yang mau saya tanyakan, Bu. Pertama, mungkin berkaitan yang kemarin, karena melihat kondisi, bukan kondisi geografis sekolah kami, tapi kondisi siswa gitu, Bu. Kayaknya pembelajaran yang bakal kami lakukan itu prosesnya yang kombinasi, Bu. Kombinasi daring dengan luring. Nah, jadi saya mau sedikit penjelasan dari Ibu. Jadi yang kombinasi itu yang maksudnya bagaimana gitu, Bu? Atau dalam satu pertemuan digabungkan dua itu, atau misalnya matematika seminggu ada 2 kali pertemuan, apakah satunya daring atau satunya luring gitu, Bu? Ya, kemudian yang kedua, mengenai video pembelajaran ini, kebetulan saya guru mapel matematika, Bu. Kalau memang nanti yang untuk tagihan itu videonya berdurasi kurang lebih 5 menit, berarti nggak apa-apa Bu ya, artinya kalau untuk menjelaskan satu materi di matematika, misalnya menjabarkan dan mengajak anak memahami satu rumus itu kayaknya mungkin tidak cukup Bu gitu. Berarti nanti kalau videonya terpotong, belum selesai, nggak apa-apa Bu ya? Durasi, oh ya. Saya pikir itu saja yang saya tanyakan Bu. Iya. Ya, terima kasih Bu Setio Winarni. Langsung dijawab aja sama Ibu Novini ya. Iya, berkenaan dengan kombinasi luring maupun daring, Ibu nanti bisa mensiasati saja di mana pasnya, kapan pasnya daring, kapan pasnya luring misalkan ya. Luring ini 100% luring itu untuk di masa pandemi itu adalah artinya Ibu datang ke rumah-rumah gitu ya, mengantarkan materi begitu ya. Kalau mau dikombinasi misalkan artinya tidak ada akses internet sama sekali. Kalau tidak ada akses internet, oh ada. Ya, akses internetnya ada, tapi tidak semua anak memiliki HP Android gitu, Bu. Paling dalam satu kelas tidak sampai 50% gitu. Iya. Modelnya mereka bisa berkelompok mungkin diatasi ya. Diatasi dengan berkelompok. Jadi disepakati misalkan Ibu akan WhatsApp lewat video call kelompok misal ya. Kalau yang seperti ini kan ini ya daring istilahnya. Daring live gitu. Ya. Tapi kalau misalkan dia diakses materinya bisa diakses di luar jaringan. Daring itu kan ada dua macam Bu, yang sinkron, yang tidak sinkron. Yang tidak sinkron itu misalkan Ibu kasih video ke WA, nanti dia bisa putar apa sorenya, apa malamnya kan. Jadi istilahnya asinkron. Nah itu bisa kita pakai. Dan mereka itu kita minta untuk berkolaborasi dengan teman-temannya yang lain yang tidak memiliki handphone Android atau seperti apa gitu. Jadi kalau itu bisa, nanti Ibu mungkin ditambahkan saja di penjelasannya. Menyaksikan bersama, misalkan video pembelajaran di WhatsApp group. Gitu misalkan ya. Artinya mungkin kalau menyaksikan bersama tuh ada beberapa orang yang di satu Android tapi melihatnya bersama-sama atau seperti apa begitu. Nanti tinggal kita siasatin saja. Lalu untuk durasi kita diminta untuk membuat penjelasannya itu yang lugas ya. Jangan kayak di sekolah itu kadang-kadang penjelasannya kita tuh panjang tapi tidak lugas. Masih banyak yang sebenarnya bisa di-cut, bisa dipotong-potong, penjelasannya padat. Nah, gitu. Kalau memang misalkan durasi 5 menit itu tidak memungkinkan, Bapak Ibu bisa ini apa namanya tambah durasinya. Tadi maksimalnya kan 10 menit Bapak Ibu. Maksimalnya 10 menit.
maksimalnya 10 menit. Kalau memang harus dipotong, tapi motongnya yang cantik, jangan potongan-potongannya tidak pas gitu ya, tidak jelas. Jadi pas mau motong akan ke selanjutnya itu dibuat potongannya itu yang baik seperti itu. Mungkin Ibu Setio, saya kembalikan ke moderator. Ya, gimana Ibu Setio? Apa sudah cukup? Ya, atau ada yang masih mau ditanyakan kembali? Udah paham. Terima kasih penjelasannya Bu Nofri. Iya. Alhamdulillah kalau sudah. Ini gimana Ibu narasumber? Apa kita tanya jawab apa masih dibuka ini? Sudah cukup saya pikir. Halo? Suara saya masuk nggak ya? Masuk. Ya, ini. Ya. Saya selaku pemateri pada siang hari ini mohon maaf apabila ada kesalahan kekurangan yang tidak berkenan dalam saya menyampaikan materi KineMaster ini. Harapannya Bapak Ibu kita dapat berlatih bersama untuk membuat video pembelajaran yang akan menjadi jejak sejarah Bapak Ibu dengan karya yang Bapak Ibu guru hasilkan ya. Terima kasih, mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada Ibu. Warahmatullahi wabarakatuh. Iya, saya kembalikan kepada Ibu. Ya, terima kasih atas paparan materinya dari Ibu pengawas kita, Ibu Nofrini. Mungkin selanjutnya kita tutup dulu acara sesi tanya jawabnya dan kita kembalikan kepada host kita. Sebelumnya, terima kasih atas partisipasi Bapak Ibu semua. Mohon maaf bila ada kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke host Pak Tony. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo, suara saya bisa didengar? Bisa. Bisa. Halo? Bisa, Pak. Baik. Terima kasih sudah bergabung pada hari ini. Sedikit tambahan dari saya. Untuk permasalahan KineMaster tadi, apakah ada versi desktop? Seperti yang disampaikan Ibu Nofrini, tidak ada versi desktop. Akan tetapi kalau memang Bapak dan Ibu ingin memasukkannya ke dalam laptop bisa, tapi Bapak Ibu menggunakan tambahan yang namanya BlueStack. Jadi install dulu BlueStack baru bisa install KineMaster. Seperti itu Bapak Ibu untuk tambahan dari saya ya. Oke. Dan kemudian untuk masalah faktor potongan tadi seperti yang disampaikan Ibu ini disesuaikan dengan potongan-potongannya. Jadi jangan sampai kelihatan pas pemotongan itu atau penambahan video itu memang benar-benar comblang. Nah, Bapak Ibu bisa pergunakan perpindahan di aplikasi KineMaster. Baik, karena keterbatasan waktu, demikian kegiatan kita pada hari ini. Insya Allah kita ketemu besok lagi dalam kegiatan yang sama, lanjutan materi KineMaster. Saya selaku host Tony Kurnia Saputra, apabila ada kekurangan kesalahan dalam membawa acara ini, saya mohon maaf. Saya akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.